A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Syukur alhamdulillah kita rafakan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan nikmatnya, dengan izinnya juga, pada pagi ini saya akan coba kongsi ilmu dengan hadirin yang bertajuk tentang hati dan peranan hati dalam kehidupan kita, insya Allah. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalb. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri kita ini ada seketul daging. Maka jika seketul daging itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Dan jika seketul daging itu rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Ala wahiyya qalbu. Dan yang dimaksud dengan seketul daging itu adalah qalbu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali mendefinisikan tentang qalbu yang ada di dalam hadis tadi dengan dua perkara. Yang pertama, qalbu yang bermaksud jantung, yaitu di mana seketul daging yang ada di dalam diri kita, ada di dalam badan kita, letaknya di dada sebelah kiri, yang berfungsi untuk memompa darah. Maka jika sekiranya jantung itu sehat, maka sehatlah kita punya badan lah, insya Allah, kan? Tetapi jika jantung itu rusak, maka sakitlah kita. Itu maksud daripada qalbun yang pertama. Qalbun yang kedua yang bermaksud hati, yaitu satu keadaan yang halus, yang berbentuk dan bersifat rubaniyah, ketuhanan, dan bersifat rohaniyah, bersifat dalaman, rohani, yang ada sangkut pautnya juga dengan badannya. Artinya hati ini ada pengaruh juga dalam kehidupan harian kita. Apabila hati kita ini baik, maka baiklah kita. Tetapi kalau hati kita ini rosak, maka perangai kita, tingkah laku kita pun ada sedikit masalah. Itulah pengaruh hati di dalam kehidupan kita. Jadi Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati kita ini ada tiga. Yang pertama hati yang bersih, yang kedua hati yang sakit, dan yang ketiga hati yang mati. Jadi siapakah yang memiliki ataupun yang tergolong kepada insan yang memiliki hati yang bersih? Kita boleh nampak dalam kehidupannya. Ciri-ciri daripada seseorang yang memiliki hati bersih, yaitu jiwa dia tenang, percakapannya baik, perbuatannya baik, dan apa yang dilakukannya bukan hanya mencari populariti, apa yang dilakukannya bukan hanya minta dipuji, tetapi apa yang dilakukannya adalah hanya satu sahaja, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri seseorang yang memiliki hati yang baik, ciri-ciri seseorang yang memiliki hati yang bersih, insya Allah. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah seorang insan yang memiliki perangai, yang memiliki tingkah lakunya ada sedikit masalah. Dia memang baik, ciri-cirinya kan dia memang beriman, dia memang beramal,
beramal, tetapi dalam masa yang sama dia masih melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat baik, tetapi dalam masa yang sama perkara-perkara dosa pun masih juga dia buat. Itu ciri-ciri daripada seseorang yang memiliki hati yang sakit. Jadi tandanya apa? Tanda daripada seseorang yang memiliki hati yang sakit, yang pertama, jiwa dia selalu gelisah, jiwa dia tidak tenang, jiwa dia selalu gundah. Itu diantaranya ya. Yang kedua, kurang bersyukur. Apabila diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih lagi rasa tidak cukup, sehingga lahirlah sifat-sifat kedekut. Kemudian yang ketiganya, apabila ada kebaikan orang, susah menghargai kebaikan itu, macam seolah-olah diri kita saja yang baik, orang lain semua tidak baik. Itu apabila kita memiliki sifat seperti itu, maka itu pertanda hati kita sudah mula sakit. Dan sebenarnya masih banyak lagi lah. Lahir daripada hati yang sakit itu adalah dapat melahirkan sifat-sifat majmumah, sifat-sifat yang tidak bagus. Itu tanda-tandanya. Jadi hati yang sakit ini puan-puan perlu dirawat, karena apabila tidak dirawat, takutnya dikhawatirkan kita akan memiliki hati yang mati. Itu nauzubillahi min dzalik. Jadi apakah yang tergolong kepada hati yang mati? Ditakutilah perempuan semua kan, karena seseorang yang sudah memiliki hati yang mati, dia tidak gemar untuk melakukan kebaikan, tetapi mana-mana perkara yang dilarang oleh Tuhan, itulah yang dia buat, karena dia tidak takut sudah azab Allah, dia tidak takut dosa, sudah tidak takut sama sekali. Dia ikut nafsu, hidup dia hanya berpandukan kepada nafsu saja, akal ini kalah sudah dengan nafsu. Itu sifat ataupun hati yang paling kita takuti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum hati kita menjadi mati, maka kita ikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan untuk menjadi penawar supaya hati kita akan menjadi hati yang baik, hati yang bersih ya. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan perbanyakkanlah istighfar, dan Rasulullah ini paling banyak baginda untuk beristighfar. Walaupun baginda ini, untuk makluman kita semua, baginda ini tidak pernah ada dosa. Selama hayatnya baginda sudah dijamin oleh Allah surga, pun masih banyak untuk istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sentiasa baca dalam kehidupan harian kita. Yang kedua, banyakkan baca Al-Quran, dan Al-Quran yang kita baca itu terjemahkan dalam kehidupan harian. Yang ketiga, ingat mati. Apabila kita mati, semua kita yang ada di dunia ini, semua yang kita dapat pada hari ini kita akan tinggalkan, dan yang akan kita bawa nanti adalah amal ibadah kita. Dan yang keempat, banyak-banyaklah kita bertaubat dengan cara taubatan nasuha. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyayangi, Allah sangat mencintai kepada seseorang yang sentiasa bertobat, sebagaimana sabdanya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada yang bertaubat, dan Allah suka kepada yang membersihkan diri. Itulah orang yang sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjemput kita dalam keadaan yang Allah redho, dan seterusnya Allah akan menempatkan kita di dalam surganya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan itulah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sentiasa menjaga hati dan sentiasa membersihkan hati, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.